Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, kembali kita berjumpa di channel ini. Saat ini kita akan mengganti LCD Oppo A5s. Nah, ini layarnya mati, dan ini saya sudah punya layar penggantinya. Adapun yang kita butuhkan pencungkil untuk membuka backdoornya, casing belakang. Sekarang LCD yang baru kita amankan dulu, kemudian kita blower, kita panasi backdoornya untuk melunakkan, melelehkan daripada lem yang ada. Soalnya menurut yang punya HP ini baru pertama kali dibuka, otomatis lemnya akan kuat sekali. Dan sekarang kita blower dulu, kita panaskan supaya lemnya meleleh, agar proses pembukaan pelepasan daripada backdoornya atau penutup belakangnya atau casing belakangnya itu lumayan lebih mudah. Oke, sekarang kita panaskan dengan suhu sekitar 120. Anginnya jangan sampai terlalu kencang, gunakan seminimal mungkin. Kita panaskan secara merata, kita putar-putar. Sekarang kita raba-raba, periksa suhunya. Saya kira sudah cukup. Sekarang kita proses membuka dengan alat bantu pembuka backdoor, cover, casing belakang, beberapa nama yang sering digunakan tapi sama aja. Kita buka secara perlahan, hati-hati. Di bagian atas itu ada, harus diingat, ada kabel fleksibel sidik jari di situ. Kita harus hati-hati membukanya. Di bagian sudut memang kalau HP-nya belum pernah terbuka, di situ agak butuh tenaga lebih ekstra lah, karena lemnya cukup kuat. Lem aslinya belum pernah terbuka. Kita ke sisi, ke sudut lainnya. Nah, sekarang kita cungkil-cungkil menggunakan alat cungkil yang ada. Iya, lancar. Nah, sekarang kita tiba di sudut ketiga, sudut bagian bawah kiri. Oke, ya, kita sudah melewati sudutnya. Sekarang kita menuju ke sudut keempat, sudut terakhir. Hati-hati, ada kabel fleksibel. Harap perhatikan teman-teman, harap perhatikan di situ. Oke, sebelum kita lebih jauh, bagi yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini lebih berkembang. Saya pun lebih semangat mengupload video-video yang bermanfaat untuk Anda. Anda boleh like kalau memang video ini bermanfaat bagi Anda. Kemudian boleh di-share ke teman-teman Anda. Kliklah tanda lonceng supaya setiap saya mengupload video-video yang baik untuk Anda akan ada notifikasi di handphone Anda. Oke, sekarang sepertinya back covernya sudah kebuka. Nah, itu ada kelihatan kabel fleksibel. Ada satu bolt yang kita harus buka, kaleng penutup daripada fleksibelnya. Kita longgarkan, lalu kita lepas kaleng penutupnya, lalu kita cabut hook fleksibelnya. Gunakan pinset. Iya, sekarang sudah lepas. Sekarang kita lepas fleksibelnya menggunakan alat atau kuku sudah cukup. Nah, sekarang sudah lepas.
Nah, teman-teman sekalian, tugas kita berikutnya adalah melepas baut-baut yang ada di bagian atas dan bagian bawah. Ada beberapa baut, kita lepaskan satu persatu untuk mengangkat kaleng penutup dari keseluruhan bagian belakang. Ini rupanya baterai juga tidak kelihatan, sehingga secara keseluruhan kaleng penutup bagian belakang itu harus dilepas. Sekarang kita lepaskan dulu bautnya satu persatu di bagian atas. Ada beberapa baut, kita lepaskan. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan di subscribe, tekan subscribe supaya channel ini semakin kuat dan semakin berkembang. Terima kasih yang kepada Anda yang sudah subscribe. Sekali lagi, yang belum, silahkan Anda subscribe. Anda boleh like bila memang video ini bermanfaat buat Anda. Kemudian boleh tekan share supaya teman-teman Anda juga tahu bahwa video ini layak untuk ditonton. Kliklah tanda lonceng untuk memunculkan notifikasi setiap saya mengupload video-video yang bermanfaat buat Anda. Nah, sekarang kita buka bezelnya atau bagian tepinya. Kita mulai dari lubang SIM tray dengan bantuan kuku. Ataupun pencungkil yang umum kita gunakan, tergantung dari ketersediaan peralatan teman-teman yang ada. Ya, kita buka juga dengan penuh hati-hati. Bagian sudut atas sudah terbuka, kita memutar ke sudut berikutnya masih menggunakan bantuan kuku. Boleh pun juga menggunakan alat pembuka yang ada. Sekarang kita menggunakan alat bantu. Bagian sudut seperti ini memang agak susah, namun bila dilakukan dengan hati-hati akan terbuka juga. Nah, sekarang dua sudut sudah terbuka, kita menuju ke sudut berikutnya, sudut ketiga. Ya, lepas sudah. Nah, kaleng penutup bagian keseluruhan bagian belakang sudah terbuka, baterai sudah nampak, kemudian soket-soket fleksibel baterai, fleksibel layar sudah kelihatan. Nah, kita lepas dulu baterainya. Namun sebelumnya tadi soket baterai sudah dilepas. Iya, baterai sudah terbuka. Sekarang kabel fleksibel layar. Namun sebelum dibuka, layar pun harus dipanasin dulu supaya lemnya meleleh atau melunak. Kita panaskan secara merata. Sebetulnya dengan menggunakan alat bantu cungkil tidak ada masalah, karena toh layar ini juga, layar yang ada juga sudah rusak. Namun supaya agak lunak, kita panaskan. Tadi videonya kepotong supaya nggak terlalu panjang. Proses pemanasannya hanya kelihatannya sepintas, namun butuh waktu beberapa putaran blower, 3-4 putaran dengan panas yang cukup. Ya, kabel fleksibelnya kita cabut dan kita tarik ke arah bawah. Plastiknya kita rekatkan. Nah, sekarang sudah lepas.
layar dengan fleksibelnya. Selanjutnya adalah membersihkan sisa-sisa lem di tepi bodi daripada handphone yang sudah kita buka LCD-nya. Kita bersihkan semua sisa-sisa lem yang ada, dan kalau sudah dirasa cukup bersih, kita tes LCD-nya. Mudah-mudahan presisi dan rapat di setiap sisi, sehingga pelanggan pun puas dengan hasil kerja kita. Nah, sekarang sudah bersih, berikutnya kita lem dengan menggunakan lem khusus LCD. Kita lem secara tipis dan merata di semua sisi. Namun harus diingat, di bagian atas ada kamera depan, jangan sampai terkena lem ataupun lelehan-lelehan lem, itu akan berakibat fatal, karena kalau sudah LCD-nya merekat akan susah kebuka. Kalaupun dipaksakan dibuka, nantinya harus hati-hati bila memang bagian kamera depan tertutupi oleh lem. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Hati-hati, di situ ada kamera depan. Bila sudah dilem dengan merata, segera kita pasang LCD-nya dan kita tekan, kita rekatkan. Ya, sekarang kita masukkan ujung fleksibel di lubang yang ada dengan hati-hati. Kita rekatkan mulai bagian atas, nah sekarang masuk dengan presisi. Ya, kita tekan-tekan. Sekarang kabel fleksibel LCD kita pasang, soketnya kita masukkan, kemudian plastik perekat baterai kita kembalikan ke posisi semula. Untuk selanjutnya kita pasang baterainya. Lalu memasang soket baterai, rekatkan kembali plastik di sisi kiri kanan. Dan sekarang sisi-sisi LCD-nya cukup rapat. Berikutnya kita jepit dengan alat penjepit khusus LCD. Kita gunakan 4 buah. Kita putar dengan penuh perasaan, jangan sampai tekanannya begitu terlalu kuat sehingga bisa mengakibatkan LCD retak atau pecah. Ya, ini penjepit kedua kita pasang. Putar dengan penuh perasaan, jangan menggunakan tenaga untuk memutarnya, karena bisa berakibat pecahnya LCD atau retak. Ya, penjepit ketiga sudah kita pasang. Sekarang penjepit terakhir, keempat, kita juga pasang. Nah, setelah dijepit, kita diamkan selama kurang lebih
1 atau 2 jam. Itu waktu yang baik. Sebetulnya sih 30 sampai 45 menit sudah cukup. Tapi 1 sampai 2 jam lah jauh lebih cukup, jauh lebih bagus. Sekarang kita dalam tahap buka penjepitnya, karena bukan lagi 2 jam. Ini bermalam, semalam. Ini sekarang pagi saya buka, kita buka. Berikutnya kita pasang lagi bentuk belakangnya, dan tentu tugas kita berikutnya adalah memasang baut-baut yang telah kita lepas sebelumnya. Kita pastikan presisi kembali ke posisi semula. Ya, berikutnya kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya, jangan sampai ada yang tersisa. Satu persatu kita pasang. Video ini nyaris tidak saya potong-potong supaya teman-teman bisa mengikutinya dengan seksama tanpa ada potongan yang berarti. Kalaupun dipotong hanya beberapa bagian pada saat pemasangan baut. Nah, sekarang baut bagian atas sudah selesai. Kita pindah ke posisi bawah, kita putar, kita pasang juga satu persatu. Baik teman-teman sekalian, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe channel ini. Dan untuk Anda yang telah melakukan subscribe, terima kasih. Semoga channel ini makin berkembang. Anda boleh tekan atau klik like bila memang Anda menyukai video ini. Dan bila teman-teman Anda ada teman Anda yang membutuhkan informasi tentang cara membuka atau mengganti LCD khususnya Oppo A5s, Anda boleh share, tekan share untuk teman Anda. Nah, sekarang proses pemasangan baut-baut bagian belakang sudah selesai. Sekarang kita pasang backdoornya, back covernya, namun jangan lupa pasang kembali soket fleksibel sidik jari, dan kemudian tutup dengan pasang penutupnya, kaleng penutupnya. Lalu jangan lupa kencangkan dengan baut yang sebelumnya telah kita cabut. Ada satu baut di situ. Sekarang sudah terpasang. Kita pasang backdoornya. Bila lem backdoor masih bisa digunakan ulang, tinggal langsung pasang. Namun bila lemnya sudah lemah, kita pasangkan double tip atau 3M yang kuat. Berikutnya kita pasang kembali SIM tray-nya.